try to find my way to you. Even Selamat siang Mas Wahyu. Terima kasih ya Mas Wahyu kemarin sudah berkenan untuk saya supervisi di kelas Mas Wahyu dengan materi artikel ya Mas kemarin ya Mas? Iya betul Ibu. Materinya kemarin di kelas 12 artikel dan saya berfokus di artikel opini. Oh artikel opini ya gitu ya. Ya kemarin ketika saya mengikuti kelas Pak Wahyu itu ya ada raut wajah yang terlihat agak sedikit muram ketika bertemu dengan beberapa siswa begitu. Kemarin kan modelnya itu beberapa siswa diajak wawancara oleh Pak Wahyu terkait dengan hasil artikel mereka. Nah, sebenarnya ada permasalahan apa itu Pak Wahyu? Kemarin sebenarnya dari awal siswa sebenarnya sudah saya beri arahan bagaimana cara menulis, juga sudah saya bimbing karena saya pakai teknik pembimbingan terbimbing itu, sehingga memang ada tahapan demi tahapan yang mereka lalui. Tapi ternyata masih ada siswa yang copy paste, hanya salin tempel dari berbagai sumber, sehingga saya sebagai guru jadi kecewa, ada kecewanya, ada marahnya gitu. Padahal saya ajari mereka pelan-pelan sekali. Jadi membuat kerangka, kemudian strukturnya, kemudian mengembangkan setiap bagian struktur tahap demi tahap itu saya bimbing gitu. Tapi kenapa ketika bagian akhir mereka malah lebih milih copy paste seperti itu? Itu yang sebenarnya membuat saya dalam tanda kutip PT gitu ya. Iya ya Pak Wahyu ya. Biasanya kalau Pak Wahyu ketemu dengan siswa dengan model seperti itu yang suka copy paste tadi, apa yang Pak Wahyu lakukan? Biasanya yang saya lakukan saya panggil secara terpisah gitu. Takutnya kalau di kelas malu dan sebagainya, saya terpisah, lalu pelan-pelan saya pancing, ini betul hasil karyamu gitu, kok saya pernah baca ya di sini, saya tunjukkan buktinya gitu, kok sama kalimatnya itu. Mereka mengakui, kemudian saya beri kesempatan untuk memperbaiki, karena nomor satu di artikel itu kan originalitas gitu ya, tidak ada plagiasi. Kemudian teknik kutipan yang betul, yang sesuai dengan aturan ilmiah juga sudah saya ajari. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu biasanya saya kumpulkan, kemudian nulis lagi gitu tanpa copy paste seperti itu. Anak-anak mau melakukannya? Iya, akhirnya mereka mau karena memang jumlah yang tidak copy paste itu lebih banyak. Mereka ada memang bisa membuat kutipan, kemudian diparafrasekan sesuai dengan kaidah ilmiah. Banyak yang sudah seperti itu, yang copy paste itu kan hanya sedikit. Mau tidak mau ya harus mau gitu, karena ada tuntutan ketercapaian KD yang harus mereka penuhi di sana. Gitu. Sebenarnya bisa, mungkin karena kurang pede atau mungkin malu dengan tulisannya, biasanya kasusnya seperti itu. Apakah hal seperti ini tadi sudah bisa menjadi solusi yang efektif untuk pembelajarannya Pak Wahyu? Sejauh ini solusi seperti ini sudah menjadi hal yang efektif gitu. Apalagi di kelas 12 tuntutannya yang selalu saya ingatkan adalah mereka calon mahasiswa gitu. Calon mahasiswa nantinya di perkuliahan di kampus akan banyak tugas bentuk seperti ini ya, esai, artikel seperti itu. Kemudian kaidah-kaidah kutipan, kemudian plagiasi itu juga harus diperhatikan dalam tugas-tugas di kuliah nanti. Oleh karena itu saya selalu pasang di otak mereka bahwa ini nanti kamu gunakan, banyak kalian gunakan di perguruan tinggi, sehingga alhamdulillah mereka paham itu, kemudian mau memperbaikinya dan tidak akan mengulangi di tugas berikutnya karena udah tahu saya, oh Pak Guru suka baca, mesti dicek kayak gitu. Tugasnya mesti dicek kayak gitu, tidak sekadar dibaca dinilai gitu. Oh Pak Wahyu tahu apa gitu, sebenarnya biasanya seperti itu. Iya. Apakah dari anak-anak yang sudah diperlakukan seperti itu oleh Pak Wahyu kemudian benar-benar mau mengikuti apa yang Pak Wahyu sampaikan tadi? Biasanya ada dua tipe, yang satu memang betul-betul mau mengikuti, mau berubah walaupun pelan-pelan gitu. Tipe yang kedua memang mungkin karena sangat kesulitan gitu ya, mengembangkan ide menjadi sebuah tulisan. Tidak semua anak itu senang menulis, senang membaca. Korelasinya kalau banyak senang baca biasanya ya tulisan mereka juga bagus gitu. Karena punya banyak bahan penulisan. Nah, bagi anak-anak yang seperti ini nih, yang biasanya masih harus betul-betul dituntun, dimotivasi seperti itu, yang masih menjadi PR untuk saya biasanya. Oh iya, tapi prosentasenya dari anak-anak yang berhasil menulis artikel dengan benar dan baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak, itu kira-kira berapa? Yang
dari 36 siswa yang biasanya memang masih butuh bimbingan lebih itu paling sekitar 4 sampai 6 anak. 4 sampai 6 anak ya, itu berarti ya sebenarnya angka yang kecil, Kecil, ya, iya, yang kecil betul. dan insya Allah bisa teratasi dengan baik. Insya Allah. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Semoga pembelajarannya akan menjadi jauh lebih menyenangkan dan meninggalkan kesan mendalam, karena ini untuk persiapan ketika mereka nanti melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Ya. Semangat Pak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih.